Ya, Bu, betul. Oke, ya. Silakan Dava di absen dulu. Oke. Oke, mulai ya. Yang pertama ada Satria Dharma Milenia Kurniawan. Ada nggak? Satria Dharma Milenia Kurniawan. Adakah? Oke, lanjut aja deh. Muhammad Raif Saban. Hadir. Madesri Amerta Yogi. Made hadir. Dwi Sulis Ketriana. Hadir. Rina Nur Zainab. Rina hadir. Oke. Fidra Putri Gunawan. Fidra hadir. Ustum Al Arif Billah. Ustum hadir. Irena Putri Pratiwi. Irena Putri Patriwi. Oke, nggak ada, lanjut. Melkior Kristo Pujianto. Nggak ada juga. Jenny Alfikri. Jenny hadir. Tiara Ilmi Cahaya Asri. Tiara hadir. Ardi Handriyadi. Ada nggak? Ardi Handriyadi. Ada, oke, lanjut. Nurrahma. Nurrahma hadir. Fitriyah Nurjanah Triswandi. Fitria hadir. Kistina. Ya, Irena hadir. Tadi ininya nggak ada, belum ada suaranya. Maaf. Oke. Hadir. Kistina Zulfani hadir gak? Kristina hadir. Ratu Elza Nur Rizkiah hadir gak? Hadir. Hadi Muhammad Fadil Partama Aji hadir gak? Hadi Muhammad Fadil Hadir. Muhammad Riyadi Dafaul Haq hadir gak? Hadir. Gita Nurfitri. Gita hadir. Siti Guntrina Abdu. Siti Guntrina Abdu. Ada, oke. Adam Setia Wansyah hadir gak? Adam Setiawansyah. Ada. Geni Krama Destiani. Geni hadir. Nifa Nurhasna hadir gak? Rifa hadir. Abdur Qadir Zailani. Hadir. Fitra Nurdiansyah. Hadir. Muhammad Syagil Akbar. Hadir. Naufal Diaul Haq. Hadir, Pak. Yasmin Dia Maharani. Hadir. Erika Rasmala Dewi. Hadir. Dea Ayu Septiani. Hadir. Syifa Salsabila Yusuf. Hadir. Syamsabil. Hadir, Pak. Siti Nurhaliza. Hadir. Kirana Hadir. Haifah Iqbar. Hadir. Mantap. Sekarsari.
Hadir. Nadira Hasifah. Hadir. Nazwa Nakiyah. Hadir gak? Mantap. Hafsah Sabira. Hadir. Intan Sekar Kinanti. Hadir. Badra. Hadir. Muhammad Zidan. Hadir. Romaina. Hadir. Alia Fatia. Hadir. Mita Prindasari. Hadir. Riandwi. Riandwi mana Riandwi? Hadir, Pak. Mantap. Muhammad Tri. Najwa Adelia. Hadir. Aldi. Hadir. Fatimah Azahra. Hadir. Razita Salsabila Putri. Hadir. Daf. Oi, Aku dilewat ya. siapa kamu? Teh? Muhammad Tri. Hadir, udah dihadirin. Oh, udah. Ugi hadir gak? Hadir, Bos. Mantap. Neng Dona Meita. Hadir. Rapa Salma. Hadir. Nafisa. Hadir. Jahra Ayate. Hadir. Vanesia. Hadir. Muhammad Rizky. Hadir. Muhammad Lutfan. Hadir. Nabila Fauzia ada. Sadam Sultan. Oke, udah Bu. Bang, Firgi bang. Udah, Virgi udah hadir. Oh udah. Punten Bang, thank you. Aku belum. Rosa Oktaviani. Siapa? Rosa Oktaviani. Bentar. Kok nggak ada di absen? Bentar. Mas nggak ada. Rosa Oktaviani. Ya ada. Ya. Udah. Udah. Maaf, Dava. Kalau Irena udah. Bentar. Irena udah. Iya, makasih. Ada lagi yang belum? Ibu mohon izin, saya belum kepanggil, kebetulan pindah dari kelas dari B. Hamam Koiri pindah. Iya Bu. Oh yang ini ya? Yang musik bukan? Ya. Oh iya. Belum ditulis Dava. Ya Bu. Ada lagi yang belum? Udah ya? Oke, Dava, Ya Bu. absennya kalau udah direkap yang hari ini, dikirim ke saya ya. Siap Bu. Oke, terima kasih Dava. Oke, teman-teman, hari ini ya saya akan melanjutkan memberikan materi terlebih dahulu. Jadi bagi
teman-teman yang belum presentasi minggu lalu, kita hold dulu ya, nanti dipresentasikan bareng tugas yang selanjutnya ya. Nah, hari ini saya akan memberikan materi yang membahas tentang topik uji kom fotografi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak uji kom fotografi itu apa? Krik-krik. Ini pada masih hidup nggak sih? Teman-teman kelasnya santai aja sambil ngopi, sambil tidur-tiduran. Yang penting menyimak dan kalau saya tanya nyaut ya. Santai aja kalau mau sambil makan, belum makan, makan dulu. Ada yang tahu nggak uji kom? Uji kompetensi bukan, Bu? Iya, betul. Uji kompetensi. Uji kompetensi sendiri apa? Biar cepet ya. Ujian kompetensi sendiri ini proses penilaiannya terhadap seseorang itu baik teknis maupun non teknis ya untuk menentukan bahwa orang tersebut kompeten atau tidak kompeten pada unit kompetensi tertentu ya, dalam hal ini yaitu unit fotografi. Nah, di Indonesia itu uji kom atau uji kompetensi fotografi itu baru adanya sampai level 3 ya. Biasanya diadakan oleh LESCOFI, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia. Nah, bagi teman-teman ya yang ingin mendapatkan sertifikat sebagai profesional fotografer atau yang pengen nambah-nambah sertifikat portofolio atau LinkedIn-nya gitu ya, bisa siap-siap gitu dari sekarang dan pelajari materinya gitu. Nanti biasanya orang LESCOFI itu akan ngasih tahu info ke saya ya untuk memberikan info kepada teman-teman mahasiswa sekalian kalau lagi diadakan uji kom fotografi. Gitu. Nanti biasanya itu diadakannya sekitar bulan-bulan Agustus ke atas. Nah, kalau diadakan uji kom fotografi itu saya harap teman-teman ikutan ya, soalnya gratis, biasanya diberikan bantuan oleh pemerintah. Soalnya uji kom itu sendiri harganya itu nggak murah loh teman-teman, biasanya bisa 1 juta, 2 juta ke atas. Jadi kalau ada yang gratis mah dimanfaatkan ya, ikut wae. Kalau nggak lulus kan nggak rugi, gratis ini. Nah, teman-teman di sini ada yang udah pernah ikut sertifikasi uji kom fotografi? Alhamdulillah ada yang udah. Enggak, Bu, itu bukan saya, Bu. Itu mah saya di prank, Bu. Diketikin sama Jeffrey kelas B. Oh gitu, bisa gitu ya. Ini Amelinda Raihana. Pernah ya, Amelinda? Iya, Bu, pernah. Diadakannya di mana, Amelinda? Amelinda itu MBKM atau DKV? DKV, Bu. DKV. Iya. Ikutnya pas kapan? Bulan Desember kemarin, Bu. Tanggal 4, 2021. Oh, yang bareng ini ya? Yang bareng Salman gitu-gitu? Iya. Oh, iya. Itu diadakan oleh Innova ya, kalau nggak salah ya? Iya, Innova. Lulus nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ujiannya di kantor Innova. Oh, yang di Bandung. Yang di Buah Batu itu ya? Iya. Oh, oke. Alhamdulillah lulus ya. Nah, teman-teman yang lain, saya harap teman-teman bisa ikutan ya, mumpung gratis kayak Amelinda nih. Alhamdulillah udah dapat sertifikatnya dan lulus. Oke, saya share screen dulu.
Mana nih? Share screen. Ini kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Biar nggak bosan kita putar musik juga ya. Biar makin ngantuk saya ngedongeng. Kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Oke. Teman-teman jangan ngantuk ya. Mana sih ini? Oke, kita masuk ke materi pertama. Nah, ini bisa dilihat teman-teman PDF-nya? Bisa. Oke. Nah, dalam ini ya, yang pertama kita memilih jenis kamera. Nah, dalam uji kom ini ya, anggap aja teman-teman tuh punya kamera. Nah, namanya juga fotografi ya, jadi harus selalu berhubungan sama kamera. Ini berisik nggak ya musiknya? Enggak, Bu. Oke. Aman. Mana sih? Wah, nolak. Bentar ya. Ini ngapa nge-lag ini? Oke, nih kelihatan ya? Kelihatan nggak guys? Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Sip. Nih teman-teman, yang pertama kita dalam memilih jenis kamera itu ya, kita memilih body kamera itu sendiri ya. Body kameranya ini standar, yang biasanya standar itu ada DSLR atau Digital Single Lens Reflex, dan yang sedang happening saat ini yaitu mirrorless ya. Bedanya apa? Terus sederhana aja teman-teman, yang satu DSLR itu ada mirror atau cermin di dalamnya ya, di dalam bodinya. Jadi ketika cahaya masuk melewati lensa itu dipantulkan oleh cermin di dalam bodi sehingga bisa masuk dan menyentuh sensornya. Tapi kalau mirrorless itu seperti namanya berarti nggak ada cermin di dalam bodinya. Jadi cahaya yang masuk langsung lurus kemudian kena ke dalam sensor. Itu ketika memilih kamera.
Selanjutnya kita memilih jenis lensa. Nah, jenis lensanya di sini ya teman-teman, kalau diambil klasifikasi berdasarkan kemampuan mengendalikan sudut pandang itu ya dibagi menjadi 2 jenis ya. Nanti detailnya ada kita bahas. Yang pertama itu ada lensa fix ya, lensa fix. Lensa fix ini itu cuma punya gelang untuk mengatur fokusnya saja. Contohnya kayak gini nih. Aduh. Nih. Kelihatan nggak ya? Lensa fix. Jadi kita sendiri yang maju mundur terhadap subjek ya. Jadi teman-teman kalau ingin foto harus nggak bisa di zoom, nggak bisa zoom in, nggak bisa zoom out karena dia fix, namanya fix gitu ya. Tapi kelebihannya lensa ini bukaan diafragmanya itu jauh lebih bagus dan fokusnya lebih tajam ya. Jadi untuk yang pengen fotonya background blur atau bokeh gitu ya bisa pakai lensa fix. Yang kedua ada namanya lensa variofokal atau lensa zoom gitu ya. Nah, lensa ini itu punya gelang yang bisa diputar ya, bisa zoom in, bisa zoom out tanpa teman-teman pindah posisi berdiri gitu. Selanjutnya, ini teman-teman perlu juga memperhatikan peralatan penunjang ya. Peralatan penunjang di sini ada yang namanya tripod. Itu sendiri itu digunakan untuk pemotretan dengan kecepatan lambat ya, atau untuk mempertahankan sudut pandang, atau biasanya untuk pemotretan still life. Selanjutnya, ini perlu juga kita memperhatikan pelindung dari kameranya. Nah, ini yang seremeh-temeh ini ya, teman-teman itu perlu diperhatikan karena dalam uji kom ada namanya prinsip K3 ya, keselamatan dan kesehatan dalam bekerja yang menjadi masuk dalam kriteria penilaian. Ya, lebih kamera sendiri itu kan harganya murah ya teman-teman. Dari itu perlu untuk dilindungi. Nah, untuk melindungi kamera itu kita perlu memperhatikan contohnya kayak tas kamera. Nah, di tas kameranya itu ada busanya atau enggak, terus tahan air atau enggak. Soalnya kamera kan barang elektronik rentan pecah, rentan retak gitu. Terus yang perlu diperhatikan juga cara teman-teman menyimpan kameranya. Nah, ini jangan asal taruh kamera di sembarang tempat gitu ya, takutnya jatuh atau gimana gitu. Lalu tali strap kamera. Nah, tali strap kamera sendiri itu juga penting ya, karena untuk mencegah kamera jatuh. Nih contohnya ya teman-teman. Ini kan ada strapnya ya, kelihatan nggak sih? Ya, strapnya ini teman-teman kalau megang kamera itu posisikan kayak gini ya, kayak gini kayak gini nih, tangannya jangan kayak gini-gini ya, muter-muter ya. Kalau muter mah kayak gini nih, jadi biar stabil. Kelihatan ya di kamera saya. Terus strapnya ini teman-teman masukin nih tangan teman-teman ke dalam talinya. Jadi kalau kalian sedang megang kamera kemudian jatuh, itu masih aman ya, masih bisa berdiri, masih bisa kalian pegang gitu. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Materi kedua itu ada lensa dan filter. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri di sini. Fungsi lensa itu mengatur ketajaman gambar, itu mengatur sudut pandang ya, mengatur cara pengambilan bidang gambarnya, terus mengatur jumlah cahaya yang masuk ke kameranya. Ini berhubungan sama exposure ya yang udah kita bahas minggu lalu. Lalu mengatur kualitas ketajaman gambarnya itu sendiri. Nah, lalu untuk sebutan nama-nama lensanya ini lebih rinci ya, berdasarkan sudut pandang itu ada
lensa wide. Nah, lensa wide ini memiliki sudut pandang lebih besar, lebih lebar dari 50 mm. Nah, ini lensa ini biasanya itu menangkap gambar yang luas ya, seperti lensa fisheye ya. Ketika kita memoto kan akan tertangkap pemandangan kiri dan kanan dari objek kita foto ya. Biasanya ini tuh untuk fotografi landscape. Kemudian ada lensa normal. Nah, lensa normal ini lensanya memiliki sudut pandang 50 mm atau sama dengan sudut pandang mata manusia ya. Biasanya ditemui di lensa sejuta umat ya, hampir semua punya itu, yaitu lensa kit ya, yang biasanya kalau kita beli kamera, mamang-mamangnya menawari langsung ada lensa bawaan nih, kayak gini contohnya. Ini nggak kelihatan lagi nih. Pokoknya ini yang saya punya, lensa kit atau lensa fix tadi yang 50 mm. Ini teman-teman biasanya hampir punya semua karena harganya lumayan murah ya, di bawah 2 jutaan. Kemudian ada lensa tele. Lensa tele sendiri itu memiliki sudut pandang lebih sempit ya, dari lens lebih sempit 50 mm. Biasanya lensanya panjang-panjang nih, kayak gini nih, panjang. Atau yang warnanya putih gitu ya. Dia panjang-panjang tele. Ini bisa digunakan untuk menangkap objek-objek yang jauh kayak wild photography, untuk mengambil foto-foto hewan-hewan liar gitu ya, kayak National Geographic. Atau ketika teman-teman lagi nonton bola, kalau nonton bola di lapangan kan orang-orangnya kelihatan kecil-kecil tuh. Nah, kalau pakai lensa tele itu kita bisa melihat muka orangnya gitu. Dari jarak jauh itu kita bisa melihat ekspresi wajah pemain-pemain bolanya. Oke, lanjut. Nah, kalau ini sudut pandang nanti kita akan bahas di PPT selanjutnya. Lalu di sini ada namanya distorsi lensa ya. Nah, lensa sendiri itu teman-teman dia mengalami namanya distorsi. Distorsi sendiri di sini bisa dibaca itu kondisi lensa yang tidak mampu menangkap garis lurus dengan akurat gitu ya. Kondisinya itu akan menyebabkan gambarnya atau fotonya melengkung ke arah luar atau melengkung ke arah dalam. Ini bisa dilihat di gambar A, ini melengkung ke arah luar ya. Dan gambar B ini distorsi, tidak mengalami distorsi. Dan gambar C itu distorsi ke arah dalam ya, distorsi pintation. Contohnya kayak gini nih, lensa yang mengalami distorsi. Rata-rata lensa distorsi ya teman-teman, ini contohnya ya, lensa dari 20, 50, 70, 100 sampai 200 menyebabkan muka kita berubah. Ada jadi yang lebih tirus, bahkan lebih lebar gitu ya. Tapi yang netral buat wajah kita itu dengan yang punya focal length-nya 85 mm. Ini yang normalnya. Jadi kita nggak akan terlihat tirus banget atau lebar banget. Oke. Ya lanjut. Nah, di sini di lensanya ya, teman-teman kalau punya beli lensa itu biasanya ada tulisan-tulisan di seputar lensanya. Tulisan-tulisan itu ya, ini ada tulisan kayak 18 sampai 55 mm. Nah, ini berarti panjang focal length-nya itu 18 mm sampai 55 mm.
Dan kalau ada tulisannya 3,5 sampai 5,6 atau 1.2, 1.4, 1.8, ini artinya apertur ya. Jadi bukaan diafragmanya hanya seputar di lensa ini hanya sekitar 3,5 sampai 5,6. Lalu ada IS ini kebetulan lensa ini dilengkapi oleh fasilitas image stabilizer. Image stabilizer itu yang bisa membuat foto teman-teman jadi tidak ya, jadi fotonya nggak ngeblur. Terus kalau ada angka 58 mm terus ada simbol gini ya, ini berarti diafragma lensa ini. Diafragma itu diameter dari lebar lensa ini ya. Kalau teman-teman mau beli filter kayak filter pelindung kamera itu, silakan dilihat angka yang ada di lensa masing-masing. Soalnya diameternya beda-beda. Kebetulan di lensa ini diameternya 58 mm. Oke. Selanjutnya ini ada kode AF, MF, ini artinya autofocus. Autofocus itu kalau teman-teman mau foto dengan nyari objeknya biar cepat fokus pakai autofocus. Jadi tinggal pencet setengah satunya, itu bisa langsung nyari fokus otomatis kamera kita. Tapi kalau mau manual fokus, teman-teman mengatur fokusnya sendiri pakai kode digeser ke MF. Nah ini tadi yang buat fasilitas stabilizernya di on kan atau di off kan. Kemudian ada tombol pengunci lensa. Tombol pengunci lensa sendiri itu untuk membuka dan menutup ketika kita mau pasang lensanya ya teman-teman. Mau melepas dan memasangnya nih kayak gini ya. Jadi ketika mau memasang kamera memasang lensa ke bodi kamera itu teman-teman perhatiin nih ada yang titik putihnya ini. Jadi titik putih dengan titik putih di bodi, titik putih di lensa itu harus saling terkonek. Jadi biar dia nyambung pas gitu ya. Ini konektor listriknya. Oke. Ini juga macam-macam lensa tadi ya. Lensa itu ada gelang, namanya gelang buat mati fokus, terus ada kalau gelang zoom ya untuk zoom in zoom out. Lensa fix cuma ada gelangnya untuk fokus, nggak ada zoom in zoom out. Ini juga lensa fish eye, ini lensa tilt and shift. Nah selanjutnya ini perbandingan ukuran sensor ya teman-teman. Ketika beli body kamera ya biasanya kita ditawarin tuh umumnya mau sensor yang full frame kah atau APS-C gitu ya. Jadi sensor ini itu hanya persoalan cropping ya. Ada sensor contohnya kayak gini ini. Jadi kalau yang full frame itu sudut pandang pengambilan gambarnya lebih luas nih. Jadi kita lebih lebar ya, kiri kanannya tangkap. Tapi kalau yang APS itu gambarnya akan lebih croppingnya lebih kecil, jadi yang tertangkap hanya perahu ini saja gitu. Lalu kalau filter, nah ini filter itu semacam aksesoris tambahan ya, bisa dipasang di depan, biasanya dipasang di depan lensa. Itu macam-macam banget. Ada yang buat pelindung lensa atau ada yang memberikan efek optik tertentu ya, kayak warna-warna tertentu. Ini bisa teman-teman baca sendiri di sini. Nah ini contohnya. Ya, ini pakai filter. Filternya itu ada buat refleksi itu pakai filter polarisasi yang langitnya bisa dapat cerah dan sebagus awan-awan ini ya. Efek air itu pakai
filter GND, gradual neutral density. Oke, kita lanjut ya, ini berikut. Nah, selanjutnya ini kita menentukan elemen pencahayaan. Nah, elemen pencahayaan ini ya kita udah pelajari minggu lalu ya, seputar exposure. Ada aperture, ada shutter speed, ada ISO ya. Terus ini ada angka-angka dari aperture, shutter speed, ISO. Ini kalau mau uji kompetensi harus dihafalin ya, karena di uji kompetensi sendiri itu ada hitung-hitungannya, bagaimana cara mendapatkan angka exposure yang tepat gitu. Nanti ada videonya, jadi bisa teman-teman pelajari kalau mau mendekati uniform ya, biar nggak lupa. Ini semacam hitung-hitungan matematika, gampang kalau menurut saya ya. Bagi teman-teman yang nggak suka matematika pun bisa lah gitu-gitu. Selanjutnya ada komponen pencahayaan. Di sini ada yang namanya light matter ya teman-teman kalau di display kamera. Nah, light matter ini itu semacam patokan yang menandakan bahwa exposure yang kita atur itu sudah tepat atau belum. Ya, jadi kalau kita atur-atur aperture, shutter speed, ISO, nah itu bisa dilihat di light meternya. Kalau angka light meter ini bergerak ke arah positif ya, plus ini berarti menandakan cahaya yang masuk ke dalam kamera itu terlalu berlebihan. Dan sebaliknya kalau angkanya bergerak ke negatif berarti cahayanya kurang. Tapi kalau angkanya sudah pas di 0, berarti pengaturan exposure-nya sudah tepat ya. Jadi foto yang akan dihasilkan pun akan lebih bagus pencahayaannya. Itu. Selanjutnya ini juga sama, masih tentang light matter. Teman-teman bisa baca sendiri nanti. Yang kelima juga masih tentang cahaya. Nah, ini teman-teman sebenarnya harus merasakan sendiri ya pengaturannya di kamera masing-masing. Bisa trial and error, nyoba sendiri biar tahu experience-nya, soalnya beda-beda di tiap kamera. Nah, materi ke-6 juga sama, ini tentang pengaturan tombol pencahayaannya ya di kamera. Itu macam-macam juga, antara Canon, Sony, Fuji, itu macam-macam banget, bervariasi banget style dari yang diberikan oleh pengatur ini ya. Tapi umumnya di tombol yang diputar-putar di kamera, body kamera ini ya, umumnya ada auto. Ini auto buat motret otomatis, jadi aperture, shutter speed, dan ISO-nya langsung otomatis ketika foto. Dan biasanya itu ada M, ada E, ada S, dan ada P. M ini buat manual, kita mengatur exposure manual ya, aperture, shutter speed, dan ISO-nya. Ya, teman-teman yang udah coba itu diatur manual. Kemudian kalau E ini buat kita atur hanya aperturnya saja atau bukan diafragma ya. Lebihnya kayak shutter speed sama ISO itu teman-teman otomatis. Kalau yang shutter speed yang diatur hanya shutter speednya saja. Kalau teman-teman mau foto bidik cepat gitu ya, mau foto balapan, atur aja shutter speednya aja nih di mode shutter speed, jadi bisa diatur biar bisa menangkap yang cepat gitu. Kalau P ini artinya program atau untuk ngatur ISO-nya aja, jadi yang aperture sama shutter speed-nya udah otomatis diatur oleh kamera gitu. Ya, lanjut yang ke-7.
Nah, ini kita memeriksa perangkat kamera. Nah, itu kita harus periksa dulu nih kesiapan kameranya. Misalnya lensanya itu ada jamur atau enggak, ya, di monitornya error atau enggak, displaynya hidup atau enggak. Lalu memeriksa kesiapan operasional kamera, seperti baterainya full atau enggak, memorinya ada atau tidak di dalam bodi kamera. Terus perlu nggak nih bawa baterai atau memori cadangan, misalnya teman-teman buat motretnya selama 5 jam, nah itu kan butuh bawa baterai 2 atau 3, atau memorinya biar nggak full, bawa memori cadangan, kalau full tinggal ganti. Lalu periksa pengoperasionalan komponen. Komponen ini seperti atur exposure-nya tadi ya, atur aperture, shutter speed, ISO-nya, white balance-nya diatur, lalu picture style-nya, image size-nya, image quality, itu semua diatur. Ya, lanjut ke, nah ini materi ketajaman gambar ya, ini juga sama pembahasan dengan sebelumnya. Jadi kita cuma diminta mengatur mana objek yang harus difokuskan dan mana yang harus blur gitu ya, mana objek yang harus stand out dan mana yang hanya jadi background saja. Ini teman-teman bisa baca ya cara ngaturnya, tadi pakai autofocus atau manual focus gitu. Nah, ini materi ke-9 tentang warna cahaya. Nah, di warna cahaya itu ya teman-teman ada namanya white balance. Nah, white balance ini berfungsi untuk kayak mengatur mood dari foto kita ya, apakah mau bernuansa hangat atau normal atau bernuansa dingin gitu. Nah, white balance ini itu ikonnya antara ikon dengan cahaya mood yang dihasilkan itu ya berbanding terbalik. Jadi kalau kita mau pakai ikon misalnya lampu pijar ya, lu jangan harap teman-teman kita pengen menghasilkan gambarnya hangat ya, ternyata hasilnya justru kebiruan. Nih, contohnya kayak gini nih ya, mode tadi ya, yang lampu pijar tadi namanya ini menghasilkan warnanya yang kebiruan. Itu teman-teman silakan coba-coba nanti di rumah kalau ada yang punya kamera ya, bisa trial dan error, bisa merasakan sendiri. Lanjut. Nah, ini materi tentang sumber cahaya. Nah, sumber cahaya sendiri ya dalam fotografi itu ada cahaya alam, cahaya buatan, dan cahaya lampu kilat. Kalau cahaya alam, ya satu-satunya sumber dari cahaya alam yaitu matahari ya teman-teman. Jadi dalam pemotretan yang mengandalkan matahari itu kita harus tahu jam-jam yang bagus untuk menghasilkan foto. Ini kita sebut sebagai golden hours atau golden moment. Nah, golden hours atau golden moment ini adanya itu di jam-jam mulai dari matahari terbit atau jam 6 pagi gitu ya sampai jam 10 pagi. Kemudian dilanjut ke jam 2 siang sampai jam 6 sorean atau ketika matahari terbenam. Lalu teman-teman harus menghindari foto ketika jam 11 sampai jam 1 siang gitu. Karena posisi matahari itu tepat di atas objek, jadi akan menghasilkan fotonya yang kurang bagus. Karena dia tegak tembus gitu antara cahaya dengan objeknya.
akan menghasilkan bayangan yang sangat kontras dan kurang bagus. Lalu ada cahaya buatan. Nah, cahaya buatan ini biasanya kita menggunakan lighting ya, kayak lighting studio. Nah, lighting pun itu bermacam-macam banget jenisnya ya, tergantung kebutuhan. Nanti teman-teman bisa nyobain, kalau ada yang bisa luring nanti kita coba di studio foto. Selanjutnya ini ada lampu kilat atau flash ya. Lampu kilat ini ya bawaan dari body kameranya nih contohnya. Biasanya masih ditemukan di DSLR ya. Kalau untuk mirrorless sendiri itu udah nggak dikasih, udah nggak dikasih fasilitas lampu kilat ya, karena cukup berat untuk mirrorless. Terus ada juga lampu kilat eksternal nih teman-teman, aksesoris tambahan bisa beli lagi. Nah ini biasanya dipasang di bodi kameranya ya, di atas dudukan, di atasnya ini namanya hot shoe, berada di atas kamera, di rata-rata pada ada antara mirrorless dan DSLR. Nah ini tentang lampu flash tadi. Selanjutnya ini arah cahaya dan kontras. Nah, arah cahaya dan kontras ini berfungsi ya untuk memberikan kesan pada objek-objek yang difoto. Kesan sendiri itu dibagi menjadi 3 nih, ada form ya. Form itu akan menghasilkan kesan 3 dimensi pada objek yang kita foto, misalnya kayak bulat, prisma, kerucut, itu form ya. Lalu ada shape, itu memberikan kesan 2 dimensi. Jadi ketika kita foto nanti akan menghasilkan fotonya flat, cuma 2 dimensi kayak lingkaran, persegi panjang, bujur sangkar. Lalu tekstur sendiri memberikan kesan permukaan ya, apakah dia halus atau tajam atau licin atau bergelombang. Nah, itu kesan-kesan yang diberikan oleh arah cahaya. Ini bisa dibaca on light. Nah ini teman kita lihat ya, ini posisi subjeknya di tengah dan kameranya di sebelah kanan ya, ini lurus. Dan tanda panah ini maksudnya adalah sumber cahaya atau posisi kita meletakkan lightingnya nanti. Lighting. Nah kalau lighting kita letakkan posisinya sejajar ya, sejajar antara kamera dengan objek, itu akan menghasilkan tekstur ya teman-teman, menghasilkan tekstur kayak gini. Apakah teksturnya lembut, halus, atau bergelombang, atau tajam gitu ya. Nah kalau lightingnya kita geser 45 derajat atau kita letakkan di sini ya, atau disebut dengan side light, itu akan menghasilkan efeknya 3 dimensi atau form tadi. Nah kayak gini ya, jadi lebih terlihat dimensinya nih, jadi nggak flat doang. Lalu kalau kita geser sampingnya lagi 90 derajat ya, masih tetap namanya side light juga, tapi yang 90 derajat ini akan menghasilkan efek kesan tekstur ya, tadi teksturnya apakah lembut ataukah tajam kayak gini, itu hasilnya. Dan kalau kita geser ke backlight 135 derajat dari objek atau backlight 180 derajat, itu akan menghasilkan kesan shape ya. Shape tadi berarti efeknya 2 dimensi, jadi kita hanya melihat
template doang nih dari bentuk bingung manusia. Ya, begini ya kelihatan. Selanjutnya ini ada kontras. Ya, jadi itu dibaca sebagai batas bayangan antara area bayangan dengan area yang terkena cahaya. Nah, kontras sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada kontras rendah atau cahayanya lembut, soft ya, dan kontras tinggi, cahaya yang dihasilkan keras atau hard. Nah, ini bisa dilihat ya, kontras tinggi ataupun rendah. Kalau yang gambar pertama ini kontrasnya tinggi ya teman-teman, jadi bayangannya terlihat jelas. Dengan gambar yang kedua ataupun yang ketiga dan keempat ini termasuk kontras rendah karena cahaya bayangannya yang dihasilkan juga lebih soft gitu. Jadi kontras tinggi dan kontras rendah ini dihasilkan tergantung dari intensitas cahaya yang ditembakkan dari lighting kepada subjek yang kita foto. Kemudian masuk ke komposisi nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, ini memindahkan data atau proses OS digital ya. Kita lihat. Nah, ketika kita mau melakukan olah digital ya, kita itu pertama kali harus melakukan pemindahan data ya dari kamera fotonya, kemudian dipindahkan ke laptop. Nah, pemindahannya itu bisa menggunakan card reader atau kabel data atau wireless. Nah, setelah dipindahkan, kemudian baru bisa kita edit ya. Biasanya pengeditannya itu kalau di Ultimom biasanya pakai aplikasi Photoshop gitu. Teman-teman bisa juga pakai Lightroom. Nah, di sini kita atur warnanya kita atur color balance-nya, channel filternya, photo filter ya. Kemudian diatur brightness, level, terus format outputnya apa, JPEG atau TIFF atau PNG, sampai ukuran kertasnya pun dipikirkan mau 4R, 5R gitu ya. Lalu, nah ini yang penting, dijual ya. Ini sering banget teman-teman kalau bingung sebagai fotografer mau menghargai dirinya berapa sih sebagai fotografer. Di sini kita bisa hitung-hitung, misalnya mulai dari alat ya. Teman-teman kan punya kamera, beli kamera. Nah, beli kamera itu berapa sih harganya, misalnya 20 juta kah, 50 juta kah. Nah, kalau bingung itu biaya sewanya berapa dari kamera yang kita beli. Kalau bingung mah lihat aja misalnya kayak di situs kamera ya, kayak di Pondok Lensa. Itu bisa dilihat jenis kamera yang kita punya itu biasanya disewakan berapa di sana. Misal sehari itu alatnya kamera seharga 300.000 gitu ya. Kemudian untuk biaya investasinya, investasi sini maksudnya kayak servis ke depannya gitu. Itu mau dibiayai berapa? Patok aja nilainya 200, berarti antara sewa dan investasi untuk alatnya aja udah 500.000. Lalu buat transport, nah transport ini biaya yang kita habiskan untuk menuju dari rumah kita ke lokasi pemotretan ini mau dibiayai berapa untuk bensinnya. Misalnya untuk bensin habis 200.000 ya, jadi alat aja 500, transportnya 200, udah habis biayanya 700.000. Lalu SDM, nah teman-teman ini untuk biaya fotografer, kalian untuk menghargai diri kalian sebagai fotografer mau di apa nih?
misalnya aja kita kasih harga 500.000 ya, misalnya masih belajar atau masih pemula gitu. Terus kalau mau pakai asisten fotografer, silakan dimasukkan juga, misalnya dikasih harga digaji 300.000. Jadi ini tadi 500 ditambah ini 200 700 ditambah biaya fotografer 500 berarti 1.200.000. Lalu biaya asisten 300 berarti sudah 1.500.000 ya. Kemudian ada biaya digital imaging atau buat pengeditan nanti kalau udah masuk ke tahap udah beres pemotretan gitu ya, itu diedit, itu editornya mau dibiayai berapa, misalnya 200.000. Lalu biaya produksi buat biaya cetak, buat biaya frame gitu ya, menghabiskan berapa, 300.000. Berarti tadi udah 1.500.000 ditambah 200 berarti 1.300.000 ditambah 300 biaya produksi berarti 2 juta. Lalu biaya lain-lainnya itu juga maunya 500 sebenarnya. Berarti udah 2.500.000. Terus kita mau mengambil berapa nih dari semuanya, presentasi keuntungannya total seluruhnya ya, total seluruhnya berarti 250. Jadi ke semua harga jual teman-teman menghargai untuk proyek ini jumlahnya itu 2.750.000 ini ya. Misalnya ini untuk proyek wedding fotografi. Ketika saya riset harga di lapangan itu emang rata-rata paling murah ya buat wedding fotografer itu emang di harga 2 jutaan. Jadi perhitungan kita tadi kurang lebih cukup tepat ya teman-teman, berarti sekitar 2 jutaan. Nah buat teman-teman misalnya skill fotonya masih belajar itu boleh ya coba-coba free dulu, penting ada klien. Terus kalau udah coba-coba boleh menghargai seluruh totalnya 500.000, kemudian bisa naik lagi, tadi bisa naik ke harga jutaan, kemudian naik lagi ke puluhan juta bahkan ratusan juta, itu silakan kan ya, silakan kalian hitung-hitungan lah ya dengan memperhitungkan aspek-aspek yang di dalam sini. Terus kalau kalian tawarin ke teman-teman kalian ya, misalnya mereka bilang, ya lah bro, mahal banget kayak gini doang, kasih harga temen dong gitu ya. Terus kalau ada yang ngasih ngomong pakai harga temen, tuh mereka suruh foto aja sendiri ya. Karena kalau emang beneran temen, itu nggak bakalan minta harga temen ya. Teman kita itu harus bisa menghargai kita lebih dibanding harga normal. Karena dia tahu proses kita untuk menghasilkan foto dan menciptakan value dari fotografi kan nggak mudah ya kan. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang masih minta harga teman itu sebaiknya tawar lagi aja kayak mama, enggak ya. Ya kurang-kurangilah ya teman-teman minta harga teman, ya kita hargailah teman kita saling tolong menolong gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Cukup jelas Ibu. Masih pada hidup nggak nih? Coba di chat, di kolom chat. Masih Bu. Alhamdulillah kalau masih. Begitu kita lanjut ke ini ya. Tadi komposisi. Kita lanjut ke komposisi yang tadi. Nah, belum masuk ke komposisi, kita kenalan dulu sama point of interest. Apa itu point of interest?
Ini teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama kali teman-teman lihat dari foto ini apa? Tadi yang Loginya, Bu. besar. Apa? Sabil Bu, sabil. Orang sambil ngomong kasar. Apa nih yang dilihat dari foto ini? Gugup Bu. Kacamata. Kacamata. Oke. Ya, ini ya kita lihat guguknya. Yang pertama kali kita lihat guguknya atau kacamatanya dari foto ini. Lalu di foto selanjutnya, nih yang dilihat apa? Orangnya, Bu. Orangnya. Lain orangnya? Sunset. Matahari. Ya, mataharinya. Oke, orang yang lagi kayakan sama mataharinya ya, yang kita lihat duluan. Lalu kalau foto ini? Pohonnya, Bu. Yang dari foto ini yang pertama kalian lihat apanya? Gunung, gunung Bu. Gunungnya Bu. Pohon, Bu. Oh, ngantuk banget kayaknya. Ya, yang pertama kali kita lihat ya, yang objeknya fokus banget kan lebih ke arah gunungnya, walaupun ada tanaman-tanaman di depannya, tapi terlihat blur ya. Nah, yang kalian sebutin tadi ya, yang guguk, kacamata, yang orang, ada apa? Sunsetnya, terus gunung ini, itulah yang dinamakan point of interest atau bisa dibilang titik utamanya ya. Jadi point of interest itu fokus atau titik utama di foto yang kalian tonjolkan sebagai inti dari cerita dalam foto tersebut. Kayak foto ini ya terlihat guguknya juga lagi sedih gitu dengan backgroundnya blur, padahal terlihat luas ya foto ini, cuman lebih fokus ke si guguknya ini. Ingat-ingat ya teman-teman, jangan lupa kalau memotret ada point of interest-nya biar lebih bermakna gitu fotonya. Lalu selanjutnya kita masuk ke teknik komposisi. Nah ini biar teman-teman ketika foto menghasilkan foto dengan komposisi yang bagus. Sebenarnya teknik komposisi mah banyak banget ya, ini cuman saya ambil dari fotografer Steve McCurry. Ada beberapa teknik komposisi. Pertama ada namanya rule of third. Nih, contohnya kayak gini. Jadi rule of third itu kita meletakkan subjek-subjeknya itu bisa di persendian atau persilangan di titik-titik antara dua objek ini, antara dua garis ini. Nih, contohnya kayak gini. Nih kan letak subjeknya di titik tersebut. Nih, di titik bawah dan titik atas nih subjek. Tapi bisa juga teman-teman naruhnya di antara garis-garis ya, antara di posisi di tengah-tengah atau di sepanjang garis-garisnya nih. Contohnya kayak gini. Ya kayak gini nih. Nah, ini di antara. Ini juga di antara. Ya, ini termasuk rule of third. Lalu komposisi yang kedua ada namanya leading lines. Leading lines itu ya kita menggunakan garis-garis yang natural ya, yang ada di alam. Seolah-olah mata kita tertuju kayak gini ya. Ada garis-garis alami yang dibuat oleh lingkungan. Oke, leading lines. Selanjutnya komposisi diagonal.
Diagonal berarti garisnya yang miring-miring ya, tetap garisnya yang dibuat oleh alam atau lingkungan kita. Kayak gini. Jadi perlu diasah ketajaman peka dari diri ya, yang peka-peka dikit. Lalu ada komposisi framing. Nah, framing ini kita seperti seolah-olah membuat frame gitu ya, dari jendela, dari pintu, atau dari tanaman. Pokoknya yang alami di lingkungan itu bisa dijadikan frame kayak gini. Seolah-olahnya kayak ada figura di dalam foto. Kayak gini. Ya, bayang ya. Lalu ada komposisi figure to ground. Nah, figure to ground itu kita harus mengambil subjeknya yang kontras antara subjek utama atau POA dengan background-nya. Contohnya kayak gini. Ini ya. Yang ini kan gelap ya, sedangkan yang ini kontras banget terang. Gelap dan terang. Nah, kalau yang ini orangnya yang gelap, sedangkan backgroundnya yang terang ya, debu-debunya putih. Oke, selanjutnya komposisi fill the frame. Nah, fill the frame, namanya fill the frame berarti ini seperti atau portrait ya, lebih close untuk menampilkan ekspresi-ekspresi dari wajah model yang difoto. Lalu ada komposisi center dominant eyes. Nah, center dominant eyes itu yang kita meletakkan mata yang dominan itu di tengah-tengah dari tengah-tengah dari foto nih, tengah-tengah. Mata yang dominan tengah-tengah ditaruh di ketika cropping ditaruh di tengah. Jadi seolah-olah matanya itu lagi ngeliatin kita balik. Lalu ada komposisi pattern and repetition. Ya, pattern and repetition itu diambil dari pattern-pattern yang terjadi di lingkungan kayak gini. Patternnya diciptakan oleh gedung-gedung atau yang ini ya, biksu-biksu pada botak-botak ya kelihatan, terus warnanya juga pakai pakaian warna merah. Ini pattern. Terus atau patternnya diinterupsi dengan warna lainnya, contohnya kayak gini. Yang ini warnanya merah, dia sendiri yang warnanya hijau. Terus yang ini kaitannya warna biru, yang susternya ini pakai warna putih kayak gitu. Lalu selanjutnya ini komposisi simetri, namanya simetri ya, ada antara atas, bawah, samping, kiri, kanan itu seimbang. Kayak gini kiri kanan seimbang. Kayak gini atas bawah terrefleksikan seimbang. Oke, habis. Ini yang komposisi dan POI. Selanjutnya ya, satu materi lagi buat teman-teman biar menghasilkan fotonya bagus ya. Teman-teman harus tahu cara pengambilan sudut pengambilan gambar atau angle ya. Angle macam-macam. Yang pertama ada eye level. Eye level itu antara kamera dengan subjek itu harus sejajar ya. Contohnya kayak gini, ini bunga sakura. Bunga sakura itu kan biasanya ada di atas ya, tapi ini seolah-olah dia setara nih, seolah-olah
sepenglihatan kita ya, nggak kelihatan terlihat jauh gitu ya, karena antara kamera dengan subjeknya itu harus sejajar. Atau yang di foto satu lagi ini ya, ini kan terlihat genangan-genangan air, biasanya genangan air kan terlihat di bawah, tapi ini posisinya sejajar gitu ya, se-eye level sama kita. Berarti posisi kameranya harus juga di bawah, jadi nggak boleh terlihat lebih di atas objek atau terlihat di bawah objek. Ini juga. Oke, selanjutnya ini ada bird eye view. Bird eye view itu kayak burung lagi ngelihat ke bawah ya. Pengambilan gambarnya itu ekstrim, namanya bird ya, burung yang lagi terbang kan ekstrim ya di tempat-tempat tinggi. Nah, biasanya kita ngambilnya pakai drone ya teman-teman. Kalau ada yang mau nyobain drone bisa main ke Trodi, ada drone. Oke, selanjutnya ada high angle ya, pokoknya tinggi sorotan kameranya itu harus lebih tinggi ya dari posisi subjeknya, harus berada di atas kepala subjeknya kayak gini. Atau kayak gini ya, yang biasanya moto-moto makanan sebelum makan, namanya flat lay gitu ya. Lalu ada low angle. Low angle berarti posisi kamera harus lebih rendah dari subjeknya. Ini kayak gini ya, pokoknya berada di bawah. Biasanya kalau low angle akan menghasilkan efek seolah-olah kalau manusia lebih terlihat tinggi gitu ya. Kalau cewek kalau pengen fotonya dari low angle biar terlihat lebih tinggi. Ada frog eye angle. Kalau tadi bird eye angle itu ekstrim, kalau yang ini frog eye angle ya, ini ekstrimnya dari low angle, kameranya hampir menyentuh tanah ya. Ini kelihatan dasar-dasar dari tanahnya gitu. Ini kayak gini terlihat genangan airnya gitu. Terus yang selanjutnya ada candid angle. Candid angle ini untuk menghasilkan gambar yang miring-miring ya, tapi miring-miringnya itu unik nih, jangan ngasal-ngasal miring ya, biar terlihat lebih dinamis gitu. Lalu selanjutnya ini cara kalian mengambil gambarnya atau mengambil foto, atau disebutnya type of shot. Nah, type of shot ini macam-macam. Pertama ada extreme long shot. Ya, area pengambilannya sangat luas, jadi kelihatan, biasanya terlihat kalau ada orang-orang di dalamnya atau subjeknya itu terlihat kecil-kecil. Terus nuansa pemandangannya semuanya terlihat gitu ya. Nah, kayak gini ya. Ini ada orangnya terlihat kecil, ada kursinya terlihat kecil, pemandangannya terlihat semualah di dalam frame. Terus ada long shot. Nah, long shot ini ya pengambilan gambarnya itu seluruh ya, dari atas kepala sampai ujung kaki itu harus terlihat full di frame, jadi nggak boleh ada yang kepotong. Contohnya gini ya, intinya tidak ada bagian tubuh yang terpotong gitu. Ini juga. Lalu yang ketiga ada medium long shot. Nah, medium long shot itu pengambilan gambar dimulai dari di bawah lutut ya sampai atas kepala. Dan teman-teman perhatiin kalau pemotongan kayak gini, jangan sampai motongnya di sendi-sendi lutut, di sendi-sendi siku ya, karena akan terlihat kaku
dan kayak seolah bagian tubuh kita tuh potong. Jadi lebih baik di atas lututnya atau di bawah lututnya atau di atas itu. Nah, ini yang medium long shot. Selanjutnya medium shot. Ini dari batas pinggang sampai ke kepala. Ya, pinggang sendiri pun termasuk sendi-sendi ya, jangan dipotong pas di pinggang banget, harus di atasnya atau agak ke bawah sedikit. Lalu masuk ke close up. Close up itu di bawah bahu ya, masih di bawah bahu sampai ke atas kepala. Ini di bawah bahu ya. Sampai ke atas kepala. Di bawah bahu itu namanya close up. Nah, kalau big close up baru dari dagu ya, lebih fokus, lebih kita potong dari dagu sampai ke atas kepalanya nih, leher itu. Jadi bukan di bawah dagu, di bawah bahu ya. Lalu ada extreme close up. Jadi dia hanya memperlihatkan bagian-bagian yang penting saja dari objek atau dari model ya, kayak gimana, lebih mengekspos matanya, karena mungkin ini buat iklan kosmetik, ini lebih menunjukkan matanya, ini buat foto-foto bayi-bayi ya, lebih menunjukkan itu bagian-bagian dari bayi tersebut. Nah, teman-teman, dari materi yang saya kasih, terus saya mau ngasih tugas ke teman-teman biar nyobain sendiri ya. Ini tugasnya mohon dicatat. Catat ya. Pertama, tugas tentang komposisi tadi. Saya mau teman-teman menghasilkan komposisi foto dengan komposisi rule of third, lalu komposisi framing, dan yang ketiga komposisi pattern. Ya. Lalu yang kedua, kalau dari angle, saya mau teman-teman tugasnya yang low angle sama high angle. Lalu yang ketiga itu tentang type of shot ya, menghasilkan foto yang long shot, medium shot, sama big close up. Yang big close up ya, bukan close up ya. Jadi masing-masing foto tadi itu objeknya harus berbeda-beda ya. Nah, kalau yang tadi yang apa? Yang low angle, high angle, long shot, medium shot, big shot, close up itu boleh memakai misalnya mau model orang ya, model orang. Nah, itu modelnya jangan kalian cuma menang-menang long shot satu foto terus tinggal kalian cropping doang. Tetapi modelnya itu diposekan yang berbeda-beda ya. Yang medium shot gimana, yang long shot posenya beda lagi, tapi modelnya sama juga nggak apa-apa. Oke. Terus nggak harus model ya, boleh saja menggunakan barang-barang ya, kayak still life gitu, misalnya HP mau difoto, dan HP-nya itu jangan cuma terlihat plek-ketiplek kayak tampilan depannya doang ya, misalnya tampilan depan doang kayak gini, tapi bisa ditidurin, bisa dimiringin, nah itu diatur-atur ya. Maksud saya objek yang berbeda-beda tuh pengambilan gambarnya beda-beda juga tuh. Jadi saya bebaskan mau objeknya orang. Bu bisa diulang tugasnya apa, saya nge-lag.
Oke, bentar, saya kirim. Nih, tugasnya. Tuh. Ya, jadi teman-teman tugasnya total ada 8 foto ya. Kalau fotonya nggak 8, berarti kurang ya. Kalau kurang foto berarti nilainya juga kurang. Lalu setelah menghasilkan foto, seperti biasa dimasukkan ke PowerPoint dan nanti akan dipresentasikan. Nah, pengerjaannya ini, karena minggu ini DKV lagi ulang tahunnya, ada acara Finder, jadi pengerjaannya 2 minggu ya. Sekitar tanggal 21, baru kita presentasi. Oke, cukup ya? 2 minggu. Cukup, Bu. Oke, cukup. Gampang lah ya ini. Nanti yang presentasi kita acak, yang belum presentasi kita utamakan presentasi dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin tanya, Bu. Apa tuh? Yang medium shot itu boleh dibikin siluet gitu, Bu, objek manusianya. Oh, boleh banget. Kan tadi kita udah belajar yang ini ya, yang bentuk form, shape, sama tekstur. Nah, itu boleh kalian. Satu lagi, Bu, Apa tuh? boleh diedit nggak? Oh, boleh banget. Diedit ini ya, pencahayaannya ya. Mau dikasih filter, mau diatur brightness, exposure, di Photoshop, di Lightroom, tuh silakan. Yang penting jangan ekstrim edit kayak misalnya nambah-nambah objek, nambah-nambah tulisan, jangan dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau nanya lagi, Bu. Oke, Materi yang barusan boleh di-share nggak, Bu? nggak boleh. Ah, tidak. Baiklah, Bu. Boleh. Nanti saya kasih G drive-nya ya. Oke, Bu. Makasih. Yoi. Ada lagi? Udah? Masih hidup nggak nih yang lain? Masih, Bu. Masih, Bu. Ibu. Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Ada yang mau tanyain lagi nggak sebelum ditutup? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Yang lain cukup? Cukup, Bu. Oke. Jangan lupa ya, fotonya 8, jangan ada yang kurang, jangan ada yang ngeles, jangan ada yang drama. Pokoknya jangan tiba-tiba cuman menghasilkan foto dari 8 cuman 5 ya. Oke teman-teman, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, kelasnya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang menyalakan kamera. Terima kasih buat yang juga mendengarkan sampai detik ini ya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.